Shalom Sobat Muda dimanapun kita berada. Selamat malam untuk kita semua. Senang sekali saya Pendeta Rahel Daulay, atau kalian bisa panggil dengan Kak Rahel, boleh menyapa kita pada malam hari ini. Sahabat muda, mari kita datang kepada Tuhan. Sejenak kita duduk bersama dengan Tuhan. Kita mendengar apa yang Allah bisikkan untuk kita hari ini. Sahabat muda, banyak hal yang kita alami, tapi kita percaya Allah senantiasa ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Allah. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan sahabat muda, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, biarlah ini menjadi komitmen kita bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua adalah untuk Tuhan. Dan biarlah hati kita, mata kita, mulut kita, segenap perbuatan kita berikan untuk menyembah Tuhan. Sebab kenapa? Karena memang kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kita tidak bisa jauh dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah anugerah terindah yang diberikannya kepada saya dan saudara. Dia berikan itu secara cuma-cuma loh. Kamu dan saya menjadi orang-orang yang menjadi mengerti kasih, mengenal kasih. Sang Maha Kasih itu rela meninggalkan tahtanya yang besar untuk seorang yang tidak berharga dan berdosa seperti kita. Itulah kasih kudus. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang kasih. Love exercise. Belajar untuk mengasihi, sebab Allah adalah kasih. Kasih yang mengangkat kita. Dan kasih itu telah diberikannya untuk kita. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam,
Saudara, saya mau ajak kita untuk membuka teks Alkitab kita dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang terkasih, sobat muda, kalau bicara tentang kasih ini gak pernah ada habisnya ya. Anak-anak muda adalah anak-anak yang senang untuk dikasihi dan juga mengasihi tentunya. Mencintai dan dicintai, ini sering kita lakukan. Kita senang berada di dalam komunitas yang mencintai kita. Kita pun bahagia punya seseorang yang mencintai kita, bukan begitu? Kita senang dicintai, ini jelas berlaku untuk setiap orang. Nah, pertanyaannya sekarang, saudaraku, sebaliknya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mencintai? Bagaimana kita selama ini mencintai orang lain? Bagaimana selama ini kita mencintai Allah yang, kalau tadi berdasarkan lagu yang kita nyanyikan, Ia sudah begitu besar mencintai kita. Apakah ada paksaan atau tekanan ketika kita mencintai? Apakah kamu mencintai supaya dicintai? Saudaraku, saya mau ajak kita untuk merenungkan perkataan Yesus tadi kepada orang Farisi yang mau mencobai dia. Orang Farisi ini bertanya demikian karena bagi orang Farisi, mereka suka sekali mengukur-ukur tingkat religi seseorang. Mana yang harus dilakukan, mana yang paling penting dilakukan, mana yang kurang penting, mana yang sedikit penting, dan seterusnya. Tapi Yesus, dia menyampaikan prinsip, ya, satu prinsip yang harus kita pegang saat ini. Satu hukum yang mengajarkan kita bagaimana harus hidup di dunia ini. Saudara yang terkasih, di dalam perkataan Yesus tersebut terkandung sebuah pesan yang besar. Pesan ini saya rangkum dengan sebutan love exercise atau cara yang tepat untuk mencintai, mengasihi. Sobat muda, mengasihi atau mencintai ini memang perlu dilatih. Ya, tidak banyak orang yang bisa mencintai dengan betul-betul. Ia juga tidak datang dengan sendirinya. Belum tentu orang yang dicintai akan bisa mencintai dengan tulus. Dan inilah yang utama untuk dipraktikkan di atas segala hukum keagamaan yang disebutkan oleh Yesus. Saudara yang kasih, banyak orang yang tidak tahu cara mencintai. Ada juga orang yang terpaksa mencintai karena dia haus cinta supaya dia dicintai. Guys, catat satu hal. Hukum kasih yang diberikan Yesus ini bukan sebab akibat. Kita tidak disuruh mencintai supaya kita dicintai. Tetapi ini merupakan sebuah latihan mencintai. Memberi tanpa mengharapkan kembali. Kenapa demikian? Ada saja orang semasa hidupnya memang suka dicintai, tetapi belum tentu tahu cara mencintai. Yesus mengalami banyak kejadian yang seperti ini dalam cerita hidupnya. Ingat saja, ia menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Namun, hanya 1 orang yang kembali dan mendekat kepadanya dan mengucap syukur. 9 orang lagi
pergi entah kemana, tidak membalas. Ada lagi cerita Yesus dan murid-muridnya. Yang paling kita kenal Yudas. Yesus sangat mengasihi Yudas, muridnya. Bahkan kaki Yudas juga ikut dibasuh oleh Yesus. Namun besoknya Yudas mengkhianati Yesus dan menjualnya. Saudaraku yang terkasih, dalam dunia sekarang banyak kita temui orang-orang yang seperti ini. Seperti tidak sadar diri, udah kita bantu, udah kita kasihi, udah kita tolong, tetapi bukannya berterima kasih, malah nyakitin. Gak usah heran ya guys, ini sudah dialami oleh Yesus sebelumnya. Nah, untuk itulah dia memberikan hukum kasih ini, supaya kita melatih diri cara yang tepat untuk mengasihi dengan tulus, seperti Yesus. Mungkin hati kita bertanya, upah kita apa dong? Udah sepenuh hati berkorban, berjuang, mengasihi. Sobat muda, kalau kita cuma berharap dengan upah duniawi, itu kecil banget. Pengorbanan kita dalam mencintai patut mendapatkan yang lebih daripada itu. So, gak usah takut. Mari kita terus mencintai, dan mencintai. Kita tebarkan cinta sebanyak-banyaknya di dunia ini. Dengan cara itu, kita mewartakan Allah, Sang Maha Cinta itu di dunia. Cinta akan menjadi pemulih dan penyembuh semua yang rusak. Cinta mampu merangkul yang lemah dan rapuh. Cinta mampu memulihkan hubungan yang rusak. Maka itu kita perlu menjadi duta-duta cinta di dunia ini. Supaya dunia yang kita tinggali, gereja yang kita huni, rumah yang kita tempati, ini dipenuhi dengan cinta. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara yang diajarkan Yesus untuk mencintai. Yang pertama dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Atau versi Lukas ada tambahan dengan segenap kekuatanmu. Teman-teman yang terkasih, kita perlu mencatat bahwa kita mengasihi Allah bukan supaya Allah mengasihi kita. No way. Dalam Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya sebelum kita mencintai Allah, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita masih kotor, masih berdosa, nggak layak, Tuhan sudah mati untuk kamu dan saya. Tuhan mengangkat kamu dan menjadikan kamu anaknya. So, kasihilah Tuhan Allahmu ini sebenarnya adalah latihan dasar, tapi paling menantang, guys. Jika kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan, maka kita bisa lebih mudah mengasihi orang yang kita lihat secara langsung. Dan sebaliknya, jika kita sulit mengasihi orang yang kita lihat, saudara kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan mata? So, mengasihi Tuhan Allah adalah latihan mencintai yang paling dasar. Nah, dalam perkataan Yesus tersebut, tipsnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Saudara, mengasihi Allah bukan lip service, bukan juga brain service, bukan juga service-service yang lain. Artinya bukan cuma tampak di bibir, bukan cuma di kepala, supaya orang-orang bisa melihat, oh, saya mengasihi Allah. Bukan seperti itu. Tapi latihannya harus lebih dari itu. Ingat percakapan antara Yesus dan Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali Yesus bertanya seperti itu. Sampai Petrus sedih hatinya karena merasa diragukan oleh Yesus. Lalu Yesus berkata, "Ya sudah,
buktikanlah, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus perlu bukti, bukan kata-kata. Bukan kata-kata manis, itu tidak cukup. Yesus perlu lebih dari itu. Oleh sebab itu, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Saudara, ini sedikit saya menjelaskan bahwa kemanusiaan kita ini dibangun dengan beberapa dimensi. Ada dimensi fisik, dimensi akal, dimensi akhlak, dan dimensi kejiwaan. Semua dimensi ini harus dibangun secara seimbang. Jikalau salah satunya timpang, maka ada yang kurang dari sisi kemanusiaan kita. Dimensi ini persis dengan latihan mengasihi yang tadi diucapkan oleh Yesus. Kita harus mengupayakan supaya setiap dimensi kemanusiaan kita ini bergerak dan seimbang. Hati ya yang menunjukkan dimensi akhlak, jiwa menunjukkan dimensi kejiwaan, dan akal budi menunjukkan dimensi akal, dan kekuatan menunjukkan dimensi fisik. Artinya latihan mengasihi Allah harus dilakukan dengan seluruh daya upaya kita sebagai manusia, tidak cuma salah satunya. Nah, yang pertama kita perlu latihan hati. Sebuah peribahasa mengatakan dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Biasanya hati yang sungguh-sungguh mencintai akan tampak dari perbuatan dan semangatnya. Kita bisa mengucapkan I love God, tapi sebenarnya hati kita tidak sungguh-sungguh demikian. Akan tetapi seorang yang benar-benar mencintai dari dalam hati, biasanya akan tampak dari ketulusan dan perbuatannya. Ada semangat, ada ketulusan, ada gairah. Nah, sudahkah kita mengasihi Allah dengan demikian? Nah, yang kedua, saudaraku, kita perlu latihan jiwa. Jiwa ini berhubungan dengan perilaku dan emosi. Zaman sekarang, bagian ini sangat rentan. Ada banyak orang yang sakit jatuh karena tidak kuat bertahan dalam hantaman zaman. Kita mudah menjadi ketakutan, rendah diri, anxiety, krisis percaya diri. Kan tetapi jika kamu mengasihi Allah, maka kamu tidak akan membiarkan dirimu berlama-lama dalam kondisi yang seperti ini. Jangan kalah dengan kuasa dunia, tapi kalahkanlah dunia dengan kuasa surga. Sudahkah kita melatih diri kita, melatih jiwa kita dengan demikian? Nah, yang ketiga, kita perlu latihan akal. Ya, tadi latihan hati, latihan jiwa, sekarang latihan akal. Ini berhubungan dengan apa yang masuk dalam pikiranmu hari lepas hari. Zaman now, saudara-saudari, informasi beredar dengan begitu cepat. Media sosial, komentar-komentar, broadcast, dan lain-lain. Mulai dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang baik untuk kita dengar, sampai kabar burung atau hoax. Jika kita tidak punya filter akal, maka dengan mudah kita terjerumus dalam pikiran-pikiran yang menyesatkan. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap akal artinya kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang Tuhan sukai, bukan hal-hal yang memuaskan nafsu kita. Bagaimana caranya supaya akal budi kita ini memikirkan tentang hal-hal yang sesuai dengan naturnya Allah, bukan menyenangkan diri sendiri, seperti menghabiskan waktu dengan main games, pornografi, menyuarakan kebencian, memposting hal-hal yang meresahkan banyak orang. Stop it. Mulailah dengan mengisi akal pikiran kita dengan hal-hal positif yang membuat orang lain merasakan damai, kasih, sukacita, keramahan, dan lain sebagainya. Ini tandanya kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Saudara, inilah latihan-latihan yang perlu kita lakukan dalam rangka mengasihi Allah. Melakukan ini tidak semudah membalikkan tangan, tapi mulailah dengan langkah kecil
dan konsisten. Lalu hukum yang kedua, saudaraku, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita sukses melakukan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah, harusnya melakukan yang kedua ini tidak terlalu sulit. Namun ternyata dunia berkata kita masih sering krisis kasih. Masih banyak orang-orang yang susah mengasihi dan lebih parah lagi tidak tahu bagaimana dia harus mengasihi sesamanya. Nah, tips yang diberikan Yesus di sini untuk bagaimana cara kita mengasihi orang lain yaitu mulai dengan mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri terdengar agak aneh ya. Biasanya mengasihi identik dengan pengorbanan, mengutamakan orang lain, boro-boro mikirin diri sendiri. Kok malah ukurannya adalah mengasihi diri sendiri? Sobat muda, menarik sebenarnya untuk sejenak menyadari bagaimana kita selama ini mengasihi diri kita. Bagaimana kamu melihat dirimu saat ini? Gambaran seperti apa yang kamu taruh dalam dirimu? Masih adakah di antara kita yang kalau bercermin lalu mulai berkata, aduh, rambutku kok jelek banget. Aduh, bodiku nggak banget. Aduh, kenapa ya aku nggak sekeren dia? Kenapa ya nasibku kok nggak sebahagia dia? Sobat muda, jika itu masih ada, please, latihan untuk mengasihi dirimu sendiri. Sebab hanya dengan cara mengasihi, mampu mengasihi diri sendiri, kita akan mampu mengasihi orang lain. Jika kita masih krisis dengan diri sendiri, gak suka dengan diri sendiri, memandang diri sendiri kecil, rendah, bagaimana mungkin kita bisa menghargai atau mengasihi orang lain? Tuhan mengajarkan kita untuk berkata cukup. 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kata cukup ini memiliki arti yang besar. Jika kita tahu merasa cukup, maka kita bisa mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Jika kita merasa cukup, kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Dan bisa melanjutkan tugas kita selanjutnya, yaitu mengasihi orang lain. Jika kita masih terus merasa kurang, no way kita bisa mengasihi orang lain. Yang ada, ketika kita mengasihi orang lain dalam keadaan kurang, kita akan berharap orang tersebut membalas kasih yang kita beri. Dan ketika itu tidak terjadi, kita mulai drop dan marah, kecewa. Saudaraku, mari latih diri kita untuk berkata cukup. I love myself. Aku mencintai diriku yang sekarang apa adanya. Teman-teman, saya mau ajak kita melakukan sebuah latihan, simulasi. Saya mau mengajak kita untuk memeluk dirimu. Peluk dirimu sekencang-kencangnya, seerat-eratnya. Sambil berkata, "Hei, kamu," sebut namamu. Kamu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling keren di dunia ini. Rambutmu, hidungmu, tubuhmu, matamu, keluargamu, itu adalah anugerah Tuhan yang paling tepat untukmu. Semua itu membuat kamu menjadi unik dan berharga di mata Tuhan. Cukup. Aku gak perlu lebih dari apa yang ada sekarang. Dan kamu harus tahu, I love you so much. Sobat muda, orang yang bisa mencintai dirinya sendiri adalah orang yang bisa mengasihi orang lain dengan tulus dan tidak berharap lebih. Mari kita terus melatih diri
untuk mengasihi, mencintai. Tidak berharap lebih. Mari kita membuat dunia ini menjadi sarang kasih. Mari kita buat gereja kita menjadi sarang kasih. Kita buat rumah kita menjadi sarang kasih. Betapa indahnya jika hidup kita dipenuhi kasih. Ada banyak orang di luar sana yang haus akan kasih. Ada banyak orang yang bisa diubahkan karena kasih. Ada banyak orang yang bisa sembuh, pulih, bangkit karena kasih. Nah, sebab itu mari kita menjadi duta-duta kasih dimanapun kita berada dan saat ini juga. Saudaraku, mari kita serukan kepada Tuhan, ajarilah kami bahasa kasih. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi katakan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sobat muda, saat ini saya mau ajak kita untuk berdoa. Saya akan berdoa dari sebuah doa yang ditulis oleh Henry Nouwen. Untuk kita yang hari ini mau belajar untuk mencintai. Belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Belajar untuk mencintai Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, seorang guru rohani berkata, orang yang mengerti dosa-dosanya jauh lebih besar daripada orang yang dapat menghidupkan orang mati. Orang yang sungguh dapat menangisi dirinya dalam 1 jam, lebih daripada orang yang dapat mengajar seluruh dunia. Orang yang menyadari kelemahan-kelemahannya sendiri lebih besar daripada yang melihat malaikat. Tuhan, kata-kata ini sungguh benar. Aku menyadari bahwa kegelisahanku mengenai tindakan-tindakan dosaku adalah suatu jalan untuk menghindar dari konfrontasi dengan pribadiku yang berdosa. Menghindar dari konfrontasi dengan diri pribadiku yang berdosa. Juga berarti menghindar dari konfrontasi dengan rahmat belas kasih-Mu. Tuhan, aku tahu bahwa selama aku belum mengalami belas kasih-Mu, aku masih terus saja melarikan diri dari dosaku yang sesungguhnya. Tuhan, datanglah. Singkirkanlah rintangan hati, kecemasan, kegelisahan, rasa takut, rasa bersalah, dan biarlah aku melihat dosaku dan mengalami belas kasih-Mu. Tuhan, begitu sering aku merasa kesepian, tidak dicintai dan tersesat di dalam lembah kedukaan ini. Kami mendambakan kasih, kelembutan, bela rasa, perhatian. Namun yang kami terima kegelapan, kekosongan, dan kekeringan. Tuhan, aku berdoa, datanglah ya Yesus. Janganlah hanya datang ke dalam pikiran kami, tetapi masuklah ke dalam hati kami, ke dalam perasaan kami, dan nyatakanlah kehadiran-Mu dalam jati diri kami. Selama Engkau tidak ada di sana, kami akan tetap menggantungkan diri pada orang atau peristiwa di
di dunia ini untuk mencari kehangatan dan pengakuan. Namun, kalau Engkau sungguh-sungguh datang, sungguh-sungguh menyentuh hati kami, membuat kami bernyala dengan kasih-Mu, hanya pada waktu itulah kami akan sungguh-sungguh bebas dan membiarkan segala macam pengakuan pergi. Tanpa kehangatan batin itu, segala macam laku hidup kami tetap tinggal tanpa arti. Dan bahkan mungkin kami akan terjerat dalam kemauan-kemauan baik kami. Tuhan, aku berdoa agar anak-anak-Mu akhirnya mengalami kehadiran-Mu melalui cinta kasih yang Tuhan nyatakan, menghangatkan setiap pribadi kami. Terima kasih ya Allah, kami serahkan anak-anak muda P3MI ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hari ini juga kami boleh merayakan kasih Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kasih. Di dunia ini, dunia yang sedang merana karena pandemi, dunia yang sedang kesakitan, khawatir, ketakutan karena PPKM, Tuhan, biarlah di tengah segala situasi itu, kami tetap bisa menyuarakan kasih Tuhan, mencintai, dan mencintai. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan amin. Sobat muda yang terkasih, Tuhan memberkati kita dan Tuhan memampukan kita untuk menjadi duta-duta kasih. Mulailah dengan hal yang kecil, belajarlah untuk mencintai, dan mencintai. Karena mencintai ini akan menjadikan dunia kita lebih